Yang memimpin doa untuk hari ini adalah Bayu. Silakan Bayu, pimpin doanya Bayu. Doa bukan belajar. Coba pimpin semuanya, biar semuanya ikut berdoa. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Di dalam pembelajaran kita itu pasti memiliki namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama itu di materi yang ini adalah pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian cerdas, siswa mampu kompetitif. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa atau kalian dapat memberikan pengertian dari apa itu cerdas, apa itu berkemajuan, apa itu kompetitif. Semuanya itu adalah mengantarkan kita kepada kesuksesan. Coba Bapak tanya, apa pengertian sukses menurut Rahmat? Apa Mat? Sukses itu apa Mat? Berhasil. Kemudian banyak duit, boleh. Apa lagi? Pintar, boleh. Apa lagi? Sukses apa lagi? Kerja keras, boleh. Apa lagi? Sukses apa Afrika? Sukses. Hasil bisa. Kita bisa membaca Al-Quran itu sudah dibilang sukses. Kemudian kita sudah lancar membaca Al-Quran itu juga dibilang sukses. Yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, itu bisa dibilang sukses. Dari cerdas, pengertian dari kompetitif, dan pengertian dari berkemajuan. Coba dilihat dulu. Biar Bapak menjelaskan, kalian sambil melihat dan kita sama-sama paham. Coba dilihat. Kemudian yang pertama adalah pembahasan tentang cerdas. Apa yang kalian pahami tentang cerdas? Coba Cindra, apa cerdas itu? Cerdas itu apa? Pintar. Oke, apa lagi? Memiliki pengetahuan yang luas. Apa lagi? Apa lagi? IQ-nya tinggi. Apa lagi? Itu adalah bagian dari cerdas. Tetapi makna cerdas yang lebih luas itu tidak hanya dalam segi intelektual. Cerdas itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, cerdas secara intelektual. Cerdas secara intelektual itu termasuk pintar. IQ-nya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah orang yang bisa salah satunya mengontrol emosi. Kemudian yang ketiga ada namanya kecerdasan spiritual. Bisa mengaji, oke lah. Bisa mengaji apa lagi? Kecerdasan spiritual yang paling tahu ya Pak. Tadi itu dibilang bisa mengaji apa lagi? Ini terkait tentang spiritual ya. Paham hadis, apa lagi? Apa? Kecerdasan spiritual. Yang ketiga. Apa kecerdasan spiritual? Apa kecerdasan spiritual contohnya? Kecerdasan spiritual itu ibarat ini. Mana spidol? Bisa nggak spidol ini? Orang cerdas itu punya kecerdasan intelektual. Setelah kecerdasan intelektual apa tadi? Emosional.
Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, penghubungnya adalah kecerdasan. Penghubung itu apa? Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional digabungkan dengan kecerdasan spiritual, itu akan menghadirkan kecerdasan yang luar sambung kata-kata. Ya, tidak hanya pintar. Bapak sudah jelaskan tadi. Kecerdasan itu bukan hanya pintar, tetapi juga dia menjadi manusia yang senantiasa berpikir, bukan tidak berpikir ketika ditanya. Senantiasa berpikir dan selalu beramal soleh. Itu gabungan dari ketiga-tiganya itu. Karena dia cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, dan cerdas secara dalam perspektif Islam, semuanya itu adalah berhubungan dengan surah yang pertama kali turun. Surah apa? Surah apa yang pertama kali turun? Yang ditulis dalam Al-Quran. Kalau yang pertama ditulis di dalam Al-Quran, benar jawabannya apa? Kalau yang pertama kali turun yang menjadi wahyu adalah surat Al-Alaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari 1 sampai 5 itu penghubung antara semua kecerdasan, termasuk kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ya. Lanjut. Kemudian setelah cerdas ada yang namanya apa itu berkemajuan? Coba dilihat itu berkemajuan apa? Lihat di sini aja, berkemajuan itu apa? Ya. Berkemajuan sikap seorang manusia, sikap seorang siswa, sikap seorang kalian yang senantiasa untuk selalu berubah menjadi apa? Menjadi lebih baik. Selalu untuk mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang sesuai dengan syariat Islam. Gen Z. Generasi Alpha. Bukan betul. Kalau apa itu namanya kemajuan, tetapi berkemajuannya harus tetap dalam ranah-ranah aturan Islam. Apa aturan-aturan Islam yang melarang kita untuk membatasi kita dalam mengikuti perkembangan zaman? Contoh misalkan teknologi itu ada positif, ada negatif. Positifnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik, memudahkan segala sesuatu, mencari informasi, juga mempunyai hal-hal yang negatif, dan itu yang dibatasi oleh agama. Islam melarang, misalkan melarang melihat hal-hal yang tidak baik ketika berselancar di dunia maya. Itu merusak fikih. Berlebihan itu tidak baik. Main game berlebihan, berselancar internet berlebihan, Makan berlebihan. itu yang semua berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya ada bukan komputer ya.
Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kalau bahasa yang sering kita gunakan itu adalah berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam dengan kompetitif. Kompetitif dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pertama kita bisa melakukannya dalam mengikuti kompetisi dari cerdas, berkemajuan, dan kompetitif. Coba buka hikmah. Cerdas apa tadi? Cerdas apa tadi? Selain pintar, dapat cerdas secara intelek, cerdas secara bisa nggak? Bisa. Kesimpulannya adalah kecerdasan orang yang cerdas, yang berkemajuan dan kompetitif itu kesemuanya adalah bentuk dari kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia itu beda-beda. Pertama dia cerdas, suka berpikir dan cerdas. Salah satu tokoh Islam yang salah satunya cerdas adalah Umar bin Khattab. Yang tokoh yang cerdas kesemuanya adalah Rasulullah. Orang yang mampu berkompetitif, orang yang mampu berkemajuan. Kalau pertemuan selanjutnya itu kita membahas materi tentang iman kepada kita. Iman kepada kita Allah. Ya, apabila cukup untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, manfaat untuk kita semua, dan menjadi berkah untuk kita semua. Semua pelajaran-pelajaran termasuk belajar Bapak, termasuk Bapak Ibu yang lain, itu kalau kita hayati, kalau kita amalkan dengan baik, itu akan menjadi amal perbuatan, amal jariah untuk kehidupan kita. Nanti ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa kita salurkan ke orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian dan demikian kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.